Halo guys, perkenalkan nama saya Rezaldi. Saya mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Al-Azhar Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, ini video dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah tanaman pangan dan hortikultura prodi agroteknologi. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Sri Sudewi. Nah, di sini kami diberi tugas untuk mewawancarai petani kebun anggur yang ada di Desa Duyu, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, guys. Nah, di sini kami sudah di pertengahan jalan dan katanya di Kota Palu ini kebun anggur inilah yang satu-satunya di Kota Palu. Nah, di sini kami sudah mendekati ya guys ya, mendekati lokasi teman-teman sekalian. Jadi semoga teman-teman menikmati video ini. Perjalanan kami di sini saya bawa motor ya guys ya. Tadi di video awal, di slide awal saya dibonceng atau bukan saya yang kemudi motor, sekarang saya yang kemudi motor guys, karena teman saya ini lambat sekali guys bawa motornya, jadi sengaja saya yang kemudi. Nah, seperti itu teman-teman, jadi ikuti terus ya ceritanya. Di sini kami sudah mendekati titik lokasi. Jadi sampai di sana nanti mungkin kami akan mereview dulu guys ya. Oke, di sini kami sudah sampai teman-teman. Di sini sengaja semut karena di sini teman saya yang pegang kamera ini bacot sekali, banyak bicara, cerewet guys, walaupun bukan perempuan. Si hai dulu kita. Oke, ini sekarang kita mau masuk ke dalam kebunnya guys. Jadi ini kebun pertama yang kami masuki, itu kebun yang belum anggurnya belum siap panen. Ini namanya Wilda guys. Itu Wilda ini satu kelompok dengan saya, kelompok 3. Jadi kami di sini akan mewawancara juga begitu. Jadi ini kami kalau ini yang cewek gemoy satu ini namanya Yuni Reza guys. Yuni Reza hampir mirip dengan nama saya. Jadi dia ada tugas mereview anggur-anggur yang ada di sini di kebun ini. Seperti itu. Oke, langsung saja kita tanya-tanya. Kita wawancarai petani anggur di sini. Simak baik-baik ya teman-teman. Mungkin yang pertama yang ingin kami tanyakan, ini kan kami tahu ini kan anggur ada beberapa jenis. Jadi kita mau tanyakan jenis anggur. Oh, yang jenis. Jadi kalau untuk di kelompok Duyu Bangkit ini yang dibudidayakan itu sebenarnya ada 12 varietas. Cuma yang dominan untuk buat kita jual pasaran itu ada sekitar 5 jenis yang dominan, yang buahnya betul-betul itu banyak. Satu itu pertama ini Probolinggo, ini lokal ini Probolinggo. Dia punya ciri-ciri itu bulat hitam. Ini nanti dia hitam, ini kan masih muda dia. Nanti kalau pasar panen, dia yang hitam besar, agak kecil juga, tidak terlalu besar. Terus beralih yang ke ini namanya Akademik itu hitam, dia asalnya dari Ukraina, panjang lonjong dia, baru hitam, baru tekstur untuk kalau dikonsumsi itu agak renyah, dagingnya itu banyak. Kalau ini sodanya banyak. Kalau yang ini Terus artinya berarti di berbagai daerah di Sulawesi Tengah boleh cocok semua, baik di Napu, baik di Palolo, baik Pantai Barat, Pantai Timur, Sulawesi Barat atau Sulawesi Tengah, di perbatasan sana boleh semua. Anggur ini pakai akar serabut, dia akarnya akar serabut. Jadi kalau dia akar tunggal, walaupun becek, walaupun rawa-rawa itu saya rasa dia bertahan. Tapi kalau anggur tidak bisa. Itu untuk mengatasi cuaca yang ini. Anggur ini paling senang dia di daerah panas atau dataran tinggi. Kalau lagi yang bertanya, anggur itu bisa tumbuh di
kita angkat dengan berapa dari permukaan laut. Jadi dari permukaan laut itu ada temannya di Jonoge sekitar 30 sampai 50 meter dari permukaan laut itu tumbuh. Jadi anggur ini makin tumbuh makin tinggi. Makin tinggi makin bagus Bagus. Walaupun dia rendah bagus juga. Yang penting di daerah tropis yang panas. Awal mulanya menarik nih. Awal mulanya itu ini cuma 6 orang. Kalau saya masuk itu hampir 2 tahun. Saya masuk di sini. Awal mulanya itu 2018 setelah gempa. Gempa kapan? 18 Desember 2018. Nah, September kemarin Desember itu kita masih beli pengungsian. Terus ada 6 orang anggota, orang asli orang Kaili, saya kan orang Bugis. Terus itu mereka kita kan sebelah pengungsi ya. Kita cerita, tapi saya belum tertarik sih. Hanya dianggap kan saya pedagang. Orang Bugis kan pasar pedagang di pasar-pasar. Akhirnya orang cerita, orang bercerita. Gimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Dari daerahnya kita perlu mau diapa? Mau diapa? Akhirnya ada satu teman yang ketua sekarang, yang orang jenius itu ketua, namanya Saiful. Ada yang tadi pakai baju putih, putih lengan panjang. Nah itu otaknya pelaku utama dari anggur itu. Mulai dari tanam sampai bikin begini otaknya. Kalau dari percakapan itu jadi diusulkan lagi kan memang dia sebelum itu memang dia belajar di anggur, otodidak, maksudnya belajar sendiri. Gimana kalau kita tanam anggur? Ini modal, ya ada modal, tanam saja. Penting ambillah bibit, beli bibit 100.000, tanam di situ. Ini lokasi pertama. Ini asal mulanya tercipta itu kelompok kecil apa. Jadi beli ini kemarin tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, gempa. Ini dorong gadekan motornya ini bapak ini mampir. Digadekan itu motor, dapat harga sekitar hampir 6 jutaan lebih lah. Oke guys, di part yang ini mungkin mohon maaf teman-teman, di sini saya mute karena di sini penjelasannya kurang jelas yang dibahas. Di sini saya menanyakan terkait tentang olahan sebenarnya, cuman tidak sempat direkam, makanya saya gunakan video ini untuk menjelaskan ke teman-teman. Jadi kemarin sempat Bapak jawab terkait olahannya. Buah anggurnya yang sudah siap konsumsi itu bisa diproduksi, diolah menjadi selai, jus, jadi seperti itu. Kemudian juga daunnya bisa dijadikan sebagai pewarna makanan, juga bisa dibuat sebagai keripik, buat jadi keripik teman-teman. Jadi seperti itu kemarin penjelasan dari bapaknya ini sendiri, petaninya di sini. Jadi ceritanya ini guys, saya lanjut kembali cerita yang diceritakan bapak tadi, petani di sini. Pertamanya awal mulanya ini dimotori oleh satu orang penduduk asli Kelurahan Duyu pada saat pasca gempa dan tsunami kemarin, pasca bencana kemarin di tahun 2018 itu mereka berinisiatif begitu, hanya punya inisiatif, hanya ide-ide, dan petani ini sendiri kata bapaknya sendiri ini mereka otodidak begitu, belajar tentang anggur, terkait tentang anggur. Dan alhasil dari uji coba tersebut, singkat cerita, mereka bisa bangun, kembangkan usaha mereka begitu. Dari keterpurukan masalah ekonomi di tahun 2018, kemudian 2020, dan hingga sekarang tahun 2023 akhirnya mereka bisa rasakan hasilnya dari usaha yang para petani anggur ini kembangkan teman-teman. Jadi kesimpulannya jangan pernah menyerah begitu. Jadi setiap kita memiliki usaha, memiliki niat yang lurus, pasti ada saja jalan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu sedikit penjelasan dari ini. Nah, oke, lanjut kita ke
kebun anggur yang siap panen guys. Oke, ini dia kebun yang anggur yang siap panen. Jadi jenis anggur di sini yang siap panen yaitu jenis anggur akademik dan Probolinggo guys. Ini Wilda guys. Oh ya Allah, dia sangat bergaya ya guys ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah ini proses penghilangan pemisahan antara anggur yang masih siap konsumsi, layak konsumsi dan tidak guys. Oke, itu tadi videonya. Semoga teman-teman semua suka dengan video kami kelompok 3 dan juga teman-teman bisa terhibur, bisa menambah ilmu teman-teman juga sekali. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini Reta Jessica yang sedikit menjelaskan, tapi minta maaf saya mau karena saya sengaja ingin mengisi voice note ini hanya video part akhirnya untuk mereview lagi kebun anggur yang sangat cantik ini, kebun anggur yang satu-satunya